Halo, kalau kalian pengen membuat dashboard Power BI yang otomatis, kalian bisa pakai cara connect ke Google Sheet, lalu schedule refresh. Berikut ini caranya. Pertama, kalian bisa upload dulu file Excel-nya ke Google Drive ya. Lalu setelah dibuka, kalau simbolnya masih seperti ini artinya formatnya masih Excel. Kita perlu mengubahnya dulu ke format Google Sheet. Caranya kita bisa klik di bagian menu file, lalu kita pilih Save as Google Sheet. Nah, setelah kita klik Save as Google Sheet, akan kebuka versi file kita yang sudah sepenuhnya jadi Google Sheet ya. Jadi di tab ini baru file kita jadi Google Sheet. Berikutnya, kita tinggal copy aja link di bagian sini, kemudian di bagian general access kita pilih anyone with access, kemudian kita bisa pilih comment seperti ini, kita buat public. Setelah itu kita copy aja linknya. Berikutnya kita kembali ke Power BI desktop kita ya. Kemudian di Power BI desktop ini kita pilih konektornya. Jangan menggunakan yang ini. Saya melihat banyak sekali tutorial yang salah kaprah ya, menggunakan web untuk connect ke Google Sheet. Nah, itu keliru ya. Kenapa? Karena di sini sebenarnya sudah ada konektor Google Sheet. Kita bisa klik more, kemudian kita cari aja Google Sheet seperti ini. Lalu kita bisa pilih yang di paling bawah ini, kemudian kita pilih connect. Selanjutnya kita copy paste saja link yang tadi sudah kita ambil, kemudian kita klik OK. Berikutnya di sini kita diminta untuk sign in menggunakan akun Gmail, jadi kita klik sign in aja. Kemudian kita pilih email Gmail kita, bebas. Kemudian kita bisa lihat di bagian sini sudah komplit dan kita bisa kembali ke Power BI desktop kita ya. Kita bisa lihat di bagian sini sudah ada keterangannya dan kita bisa lanjut ke proses connect. Di bagian navigator ini kita tinggal checklist saja data yang mau kita ambil, misalnya ketiga sheet ini. Nah, tapi jangan langsung kita pilih load data ya, karena biasanya data dari Google Sheet itu either-nya belum sesuai. Jadi kita perlu transform data dulu. Kita klik transform data. Berikutnya akan kebuka Power Query Editor ya, dan ini menjadi salah satu tools yang sangat powerful sekali di Power BI dan menjadi kelebihan Power BI dibandingkan Business Intelligence tools yang lainnya. Oke, kita akan lakukan promote header. Baris pertama ini menjadi header, kita bisa klik aja di bagian sini use first row as header. Kemudian di bagian people juga sama, kita use first row as header. Kita lakukan untuk sheet yang ketiga. Setelah itu kita bisa pilih icon di bagian sini close and apply untuk masuk ke Power BI desktop dan lanjutin proses berikutnya yaitu visualisasi. Nah, setelah berhasil connect, langkah berikutnya adalah memvisualisasikan menjadi dashboard ya. Untuk bagian ini saya langsung skip aja. Nah, ini adalah dashboard yang sudah jadi. Setelah sudah jadi, teman-teman bisa klik di bagian sini publish untuk mempublish dashboard kita. Kemudian kita pilih workspace-nya, kita pilih my workspace, kemudian kita pilih select. Oke, kalau sudah sukses kita bisa klik link yang di bagian sini untuk lari ke Power BI Web Service ya. Buat teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan template Power BI tadi, teman-teman bisa dapatkan dengan harga yang sangat murah di website kita ya. Tinggal lari aja ke website mentorpowerbi.com, lalu di bagian menu demo cari templatenya dan kalian bisa beli melalui sana. Oke, berikutnya setelah sudah dipublish di Power BI Web Service ini belum serta-merta ya perubahan yang kita buat di Google Sheet itu akan ngaruh ke dashboard kita. Kita perlu melakukan scheduling refresh. Bagaimana caranya? Gitu. Kita bisa klik di bagian sini My Workspace, kemudian kita cari dashboard yang ingin kita scheduling tadi. Misalnya di bagian sini kita bisa lihat ada dua icon ya. Dua icon yang pertama kita bisa gunakan namanya refresh now. Kita kalau mau refresh saat itu juga kita bisa klik ini. Tapi kalau kita mau scheduling kita bisa pilih icon yang kedua. Oke, kita klik icon yang kedua. Lalu di bagian sini teman-teman biasanya kan diminta untuk lakukan edit credential terlebih dahulu ya. Kalau di awal-awal teman-teman lakukan aja edit credential, kemudian masukkan username dan password Gmail kita.
Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa lari ke bagian refresh ya. Lalu teman-teman bisa setup aja, misalnya UTC-nya jangan lupa diubah. Kemudian konfigurasinya juga kita bisa checklist on seperti ini, dan refresh frekuensinya bisa kita sesuaikan daily, weekly, atau custom. Tapi kalau yang free cuman pilihannya dua ya, weekly atau daily, dan jumlah poin atau titik untuk update refreshnya pun cuman terbatas 8 periode saja. Maka manfaatkan dengan baik kalau masih menggunakan yang free. Nah, kita bisa setup misalnya seperti ini di setengah jam sekali, dari jam 8 sampai jam 9. Lalu kita bisa pilih apply. Nah, kalau sudah kita klik apply, kita bisa lihat di bagian atas nanti akan ada keterangan ya. Next refresh itu kapan, di jam 8.00 IM. Kalau misalnya nanti gagal, akan muncul notifikasi di email kita. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini sangat mudah untuk dilakukan karena data kita saat ini menggunakan online ya. Google Sheet itu kan salah satu data online ya, cloud database. Kalau teman-teman menggunakan Excel gitu, atau ada satu table di dalam project dashboard kita itu menggunakan Excel, ini nggak bisa langsung kita scheduling refresh ya teman-teman ya. Teman-teman perlu mendownload Power BI Gateway terlebih dahulu. Setelah teman-teman mendownload Power BI Gateway, kita pilih gateway yang personal aja, karena kita mau spesifik gunakan untuk Power BI. Setelah di-download, nanti tinggal diinstal aja, masukkan email dan password yang kita gunakan untuk mempublish Power BI-nya. Lalu di Power BI Web Service itu nanti akan muncul keterangan di bagian sini ya, Gateway Connection. Nah, teman-teman perlu untuk setup terlebih dahulu ya, masukkan email dan username juga. Nah, setelah sudah, kemudian teman-teman bisa lakukan update juga untuk data sumber online lainnya, dan baru kita masuk ke proses refresh. Nah, jadi itu ada tambahan step kalau teman-teman ada data yang berasal dari Excel ya di dalam dashboard kita. Kenapa seperti ini gitu? Karena data sumber Excel ini ditaruh di lokal ya, sehingga kita butuh gateway ini untuk lari ngambil data kita di Excel kemudian taruh ke Power BI Web Service. Jadi supaya nggak menjadi bottleneck untuk data yang lainnya begitu. Tapi dengan catatan juga kalau teman-teman datanya offline, teman-teman harus pastikan juga laptopnya nyala ya di jam atau waktu yang sudah kita tentukan gitu.